kemarin nih belum lama rame-rame gitu ya meributkan pelarangan lah, itu hak gua dan segala macam. Oh iya. Dan akhirnya di sini terlihat bahwa knowledge dari musisinya sendiri atau komposernya sendiri juga beragam nih Mas. Benar. Gitu kan, juga dinamis banget gitu. Ini Benar. mereka sebenarnya mana sih yang harus bisa dilihat gitu. Belum lagi komentar-komentar netizen yang menganggap bahwa itu adalah normal gitu loh Mas. Iya. Ya ini memang pada saat muncul apa ya hal-hal yang tadi barusan Fikri jelaskan. Memang aku pun juga ikut ya secara langsung dan tidak langsung akhirnya ikut juga memperhatikan gitu karena karena teman-teman juga nelpon kan. Iya. Semuanya nih gimana nih gitu. Dan semua juga teman-temanku nih. Iya. Yang lagi ribut-ribut gitu kan. Yang satu curhatnya begini, yang satu curhatnya begini. Gitu. Dan yes, betul, ada knowledge yang mungkin persepsinya agak berbeda, gitu. Tapi kita juga bisa lihat bahwa persepsi ini berbeda karena memang ada ketidaksempurnaan masih dalam aturan-aturan yang ada. Which itu UHC 2014. Undang-undang Hak Cipta itu masih jauh dari sempurna, kita semua tahu. Gitu ya, jadi saat dibedah, wow, ada yang memahaminya pasal ini menjadi pasal yang menjadi boleh melarang. Pasal ini yang mengatakan tidak. Kemudian habis itu ada pihak-pihak yang mencoba memperkuat bahwa mungkin organisasi-organisasi yang dalam hal ini LMK mencoba membuat pernyataan bahwa iya nggak boleh itu melarang gitu ya karena mereka udah dikasih hak dan lain sebagainya. Tapi itu semua terjadi karena ketidaksempurnaan itu menurut aku. Gitu. Jadi semuanya berlindung dalam pasal ini, yang satu berlindung dalam pasal ini gitu. Jadi ya kalau mau benahin dulu undang-undangnya gitu. Jadi yuk ini kita ribut gara-gara ini loh. Yuk kita benahin dulu yuk gitu. Karena selama itu masih belum dibenahi, akan selalu terjadi pergesekan-pergesekan ini. Bukannya berarti bahwa yang harus dibenahi dulu knowledge-nya kita semua ya Mas, sebagai pelaku di industri musiknya. Masalahnya knowledge-nya nggak akan bisa seragam, karena undang-undangnya juga bertabrakan-tabrakan gitu kan. Kayak masalah misalnya performance right misalnya ya kan, performance right itu kan di undang-undang kita jelas sekali di pasal 23 kan dikatakan bahwa ya kalau kita udah ngasih hak ke LMK berarti kita nggak harus minta izin lagi kalau menggunakan lagu kepada pencipta, karena penciptanya udah ngasih hak ke LMK dan yang berhak mengkolek kan LMK gitu. Nah ini kalau kita pegang banget itu, ya, si komposer yang pemahamannya bukan itu merasa, hah, kok gitu? Gitu kan? Ya soalnya di pasal 23, enggak, di pasal ini bilangnya. Iya, ada pasal ini lagi pelengkapnya lagi ya. Ada pasal pelengkapnya lagi yang mengatakan bahwa yang kontradiktif yang mengatakan pengguna tidak boleh dilarang menggunakan lagu tanpa izin pencipta. Gitu. Jadi ini yang akhirnya menjadi membingungkan, sementara kok dulu waktu undang-undang ini disahkan gak ada pelibatannya. Kok nggak kelihatan sih masalah ini gitu. Aku agak bingung juga sih. Karena kita nggak terlalu dilibatkan juga gitu saat ini dibuat. Tiba-tiba udah jadi gitu. Ada sih mungkin, tapi ya lebih kayak formalitas gitu. Oh ada forum diskusi membahas undang-undang gini-gini, tapi kayaknya undang-undangnya udah jadi gitu pada saat kita diskusikan dan nggak ada kontribusi yang bisa disampaikan lebih ya. Nggak ada. Nggak bisa mengubah masalah juga. Iya, gitu. Hanya butuh paraf kalau udah FGD. Seperti ya kurang lebih seperti itu. Jadi aku sendiri ngelihatnya waduh. Aku sampai pas ada masalah itu aku sampai baca berapa kali
undang-undang berkali-kali aku lihat, aku baca lagi, coba memahami bagaimana aku bisa memahami sebuah undang-undang gitu ya. Memang kalau kita tanyakan juga ke beberapa pengacara teman-teman yang menguasai hukum, ya mereka sendiri juga mengakui ada masalah di sini, gitu. Tapi pada pelaksanaannya kan banyak juga yang IO atau penyelenggara yang menggunakan lagu itu juga nggak taat nih Mas, nggak bayar royaltinya itu ya, yang sudah diatur gitu. Nah ini menyikapi hal-hal seperti ini, apakah jalan pintasnya adalah itu tadi dengan melarang atau justru kita sama-sama memperbaiki dulu nih dengan aturan yang ada? Ya, aku lebih condong ke yang dua ya. Yang kedua, kita benahin sama-sama yuk, gitu. Karena seharusnya nggak terlalu susah benahinnya, asal kita semua mempunyai persepsi kita ingin benahin untuk kepentingan bersama, gitu. Bukan untuk kepentingan satu orang atau dua orang, gitu. Ini untuk kepentingan bersama, itu pertama yang kita harus sama-sama pahami. Aku sih ngelihatnya seharusnya tidak susah, gitu. Asal jangan ada pihak-pihak yang mencoba mempertahankan sesuatu yang kita sama-sama tahu udah nggak bisa ini, gitu. Udah nggak bisa aja. Balik lagi ke masalah misalnya IO yang tadi Fikri sempat sebut gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, zamannya sekarang ini sudah zaman transparan. Ya. Real time. Real time. Jadi kalau misalnya aku sebuah IO, aku mesti bayar ke LMK, aku punya hak untuk menanyakan, kasih lihat reportnya dong ke siapa nih yang udah nerima. Selama belum bisa dibuktikan, menurut aku itu belum keren. Dan ngapain juga gue bayar kan? Ngapain gue bayar sesuatu? IO nih gitu kan? Ngapain gue bayar sesuatu yang gue sendiri nggak tahu gue bayar tujuannya ke siapa? Didistribusinya ke siapa? Distribusinya ke siapa? Terus dari pihak LMK mungkin atau dari segi Performing Rights Association ini atau organization ini mengatakan, ya karena kita nggak bisa ngasih reportnya. Ini kan soalnya blanket, bla 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 bla. Kita akan bagikan ke anggota yang aktif dan ini. Sekarang, pertanyaan ya. Iya kan? Buat aku agak absurd itu kalau jawabannya seperti itu, gitu. Karena menurut aku sekarang ini yang seperti aku tadi bilang, semuanya bisa dihitung. Betul. Sebuah festival ada berapa band, misalnya sekian band. Jangan lagi hitung sebuah festival dihitungnya dari jumlah tiket yang terjual 2% dari penonton. Itu jadul. Iya. Nggak, jangan gitu dong hitungnya. Terus kalau ntar kita bilang jangan gitu-ngitungnya, oh enggak, di luar negeri juga begini. Gitu. Jangan kayak gitu. Sebenarnya yang dia harus dihitung adalah ada berapa band yang main, lagu-lagunya apa saja, ditulis, jelas. Misalnya band A memainkan kemarin 8 lagu, mereka memainkan semuanya lagunya sendiri, ciptaan ini. Itu udah jelas. Gitu. Nah nanti tinggal menentukan bersama tarif. Gitu. Tarifnya berapa, nah setelah itu baru kita bisa menentukan bahwa sebuah event organization saat membuat festival, dia harus bayar ke komposer sejumlah sekian dengan jumlah lagu sekian, udah jelas. Gitu ya, tinggal bagaimana mekanismenya. Kalau mekanismenya masih blanket, udah tertutup aja semua ya Mas. Mau sampai kapanpun. Jadinya asumsinya adalah nggak benar mau sampai kapanpun akan banyak seniman yang tidak mau join Performing Rights Organization. Ya, karena tidak ada transparansi itu. Kan, yes. Belum lagi ada ketentuan di Performing Rights Organization ini, mereka berhak mengkolek lagu-lagu yang memang bukan anggota. Iya. Lebih gila lagi. Aku bukan anggota nih. Mereka berhak mengkolek. Kalau aku nggak klaim untuk mengklaim aku harus jadi anggota, kalau nggak uangku hilang. Ini sama aja kayak cara bagaimana tukang parkir mengkolek. Tinggal dia setor gitu ya Mas. Tarifnya nggak tahu berapa gitu kan.
Tukang parkir Indomaret tiba-tiba muncul nih. Dan aku menyampaikan ini semuanya berdasarkan logika gitu kan, bukan matematik yang susah banget. Gitu. Sederhana ya. Sederhana ya. I'm just doing the math gitu. Let's do the math, ya kan? Just do the math, bener guys. Ini ada yang nggak bener, ada yang nggak beres. Kalau lo begini terus, nggak akan bisa sampai ke titik ideal. Iya, dan nggak akan bisa seragam teman-teman semua punya pandangan yang sama. Iya, nggak gitu akan. Sekarang berapa jumlah pencipta di Indonesia dan yang produktif pun saat ini pasti yang muda-muda, ya, yang umurnya mungkin 25 antara 30 sampai 25 tuh mungkin saat ini industri tuh lagi di situ tuh, ya kan? Boleh tahu nggak berapa persen yang menjadi anggota Performing Rights Organization? Hampir nggak ada kayaknya. Mereka mau pilih nggak? Yang bikin aturan yang tua-tua, yang udah nggak produktif mungkin gitu kan. Jadi come on gitu, libatinlah semua. Perlu didengar juga yang muda-muda ini. Dan mereka juga harus punya trust juga. Kalaupun yang ngerjain yang lebih mungkin lebih duluan bermusik dan mencipta daripada mereka, mereka harus punya trust. Gitu. Dan menurut aku sudah saatnya banget untuk teman-teman kita yang merasa sudah bertahun-tahun berjuang membuat undang-undang, LMK dan lain sebagainya. Listen to the new culture, listen to the new technology, listen and look sekarang ini seperti apa. Dan legowo aja, ya ini udah nggak working guys. Iya. Kenapa masih maksain gitu? Kenapa sih masih maksain dengan mengatakan soalnya kita ini kan ngikutin di luar, gitu. Di luar pun juga lagi bermasalah banyak kan. Iya, Eropa udah mulai direct licensing, iya kan, sudah banyak yang melakukan itu. Udah ada yang namanya opt out, misalnya tetap anggota Performing Rights, tapi untuk ini nanti kita bisa, pokoknya banyak lah hal-hal yang mempermudah seniman justru. Ya, karena aku bilang kalau ada yang mengatakan kepada aku kalau ini diberlakukan ini akan kolaps. Yang kolaps apa? Cara-cara lama kan yang kolaps, gitu. Jadi menurut aku sih harus melek untuk perubahan yang lebih baik dan lebih transparan. Ini boleh secara kata lainnya ini sebenarnya premanisme di dalam industri musik nggak sih Mas? Dari senyumannya aja deh. Nggak usah diucapin, kita baca dari mimiknya aja. Aduh, kayak sengaja dibuat abu-abu terus gitu ya? Iya, dibuat abu-abu terus ya. Iya, abu-abu terus yuk, abu-abu terus gitu. Ntar kalau udah, ya susah lah. Kemudian belum lagi banyak yang, aku kan juga banyak teman kan bukan hanya seniman. Teman kan juga banyak user. Teman-teman hotel, teman-teman kafe, teman-teman yang punya resto, teman-teman yang punya karaoke, teman-teman yang punya event organization, ya. Kan aku juga harus dengerin mereka dong. Kan mereka yang bayar. Iya, betul. Gitu. Apa keluhan mereka? Hampir sama semuanya. There is no transparency. Ya, saya juga sempat beberapa menanyakan kepada IO gitu ya, kenapa kamu bayar? Ya karena gue nggak tahu uangnya nanti dikasih ke siapa. Exactly. Mending gue kasih langsung ke manajemennya. Exactly, gitu loh. Nah, kalau emang udah tahu begitu, ya yuk duduk benerin itunya gitu. Jangan bersikukuh dengan undang-undang lagi yang mengatakan itu undang-undang udah menyatakan gitu. Ya sampai kapan akan bermasalah terus. Gitu. Mas Indra menjadi salah satu sosok dan founder juga Asosiasi Musik dan Ampli, Pencipta Lagu Indonesia. Itu juga salah satu dorongan dengan hal itu gitu Mas? Maksudnya terbentuk karena adanya situasi. Iya, sebenarnya kalau Ampli itu terbentuk di era pandemi, di saat kita semua emang lagi di rumah semua, tiba-tiba dapat semacam apa ya? Forwardan di WhatsApp yang berbentuk dalam surat kaleng saat itu, ya mengenai PP 56. Ini membuat
kita musisi-musisi menjadi bertanya kan tentang surat kaleng ini benar atau tidak dan lain sebagainya. Dan di dalamnya juga kawan-kawan. Teman-teman semua. Gitu. So kita bertanyakan dan karena kita mempertanyakan, kita membentuk sebuah forum, gitu, forum diskusi. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi ya, gitu. Kok kayaknya ini berhubungan dengan dengan pencipta lagu, dengan kita semua di sini. So, karena kita lagi saat pandemi, jadi lagi seneng-senengnya meeting online. Ya kita sering ketemu jadinya, sering ngobrol nih, ya diskusi lah ya. Sehingga muncul pemikiran untuk mempertanyakan tentang surat kaleng itu. Dan akhirnya kita mempelajari lah PP 56. Setelah kita pelajari PP 56, kita melihat memang ada hal yang cukup patut dicurigakan nih. Agendanya kemana nih? Iya, patut dipertanyakan. Kok kayaknya urgensinya apa ya gitu kan. Oh, kita mencoba positive thinking saat itu. Kita melihat urgensinya adalah database. Ya. Which is saat itu dinamakan sampai sekarang masih sama namanya PDLM. Ya, pengen adanya pusat data untuk lagu dan musik dan ada sistem untuk mengkoleknya atau sebuah sistem yang dinamakan SILM, yaitu sistem informasi lagu dan musik. Yang mana di dalam PP 56 itu PDLM itu diserahkan kepada negara ya untuk membuat database-nya di JKI ya. Di JKI. Kemudian untuk silmnya bisa diberikan kepada swasta. Yang mana saat itu ternyata sudah ada. PT LAS ini yang kita lihatnya bukannya ini harusnya semacam bukan pitching apa itu istilahnya. Iya, tender. Open tender dulu harusnya. Ya. Seharusnya tender ya. Gitu. Karena nilainya lumayan tuh kan 2M ya. Tapi ternyata sudah ada penunjukan sehingga saat itu kita masih positive thinking. Kita coba tanyain aja gitu. Padahal penunjukan langsung tuh cuma 200 juta. Secara nilai proyeknya. Iya, gitu. Ya, oh ternyata teman-teman juga di dalam situ. Itu justru bikin kaget. Iya. Ya, pendek cerita, mereka punya 2 tahun untuk mempertanggungjawabkan proyek itu. Yang mana sudah lewat. Dan selama menuju ke sana, kami mencoba mempertanyakan agak susah. Untuk ketemu juga susah. Untuk melihat kontraknya nggak bisa. Jadi upaya klarifikasi nihil. Ya, kita sebenarnya saat ini Ampli lebih ke titik itu. Kita pengen, oke, ini udah 2 tahun lewat, lihat dong, kayak apa, udah sampai mana, gitu ya. Jadi kayaknya itu dulu yang kita mau lakukan saat ini. Karena kita we gave them time, karena mereka nggak ngasih update ke kita sama sekali, padahal surat udah kirim. Ya, Fitri tahu sendiri lah, kita cukup banyak yang kita coba perbuat untuk bisa mendapatkan klarifikasi. Akhirnya kita give them time. Kita memberikan waktu 2 tahun ini, coba deh. Siapa tahu kita salah juga, siapa tahu emang mereka keren ya, sistem yang sedang dibangun ya. Nah, ini yang kita mau tanya. Lagi-lagi musik dihadapkan dengan kegelapan atau keabu-abuan lagi ya, Mas. Padahal ini inovasinya bagus loh ya. Maksudnya untuk membuat sistem lagu dan musik gitu ya. Iya dong, bagus. Walaupun agak kaget juga waktu itu sempat ngobrol bahwa untuk komposer mendaftarkan lagunya harus bayar. 200.000 apa nggak salah per lagu. Dan potongannya 40% lagi. Iya. Sekarang kalau misalnya komposernya cuma punya 1 lagu, ya udah nggak apa-apa, ini 200.000. Tapi kalau kayak komposer kayak dikali berapa ratusan lagu, Mas Indra deh gitu. Jangan apa deh. Meli deh misalnya, Yofi, kan banyak lagunya. 500 lagu misalnya. Banyak juga, gitu ya. Hanya untuk mendaftar. Gitu.
Jadi itu pun sempat aku pertanyakan. Banyak pertanyaan sebenarnya di Ampli itu yang masih belum terjawab dengan memuaskan. Dan ya saya masih berharap sih. Saya masih punya positif hope terhadap semua ini. Tapi kayaknya ada batas waktunya juga buat aku kan ya. Artinya pasti suatu hari kita harus estafetkan ini ke yang lebih muda. Ya. Dan aku nggak mau kita mengestafetkan dalam kondisi yang masih semeraut. Setidaknya harus lebih baik lah. Gitu. Jadi aku berharap dalam 3-4 tahun, 5 tahun deh. Dalam 5 tahun ada perubahan. Ada perubahan yang bisa diteruskan. Yang bisa diteruskan gitu ya. ke paling muda. Iya Mas, tadi balik lagi ngomongin soal bagaimana item-item di industri musik ya bisa dibilang menjadi item-item ketengan yang akhirnya diperebutkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya Mas. Iya. Dan jadi potensi ceruk-ceruk yang bisa dimanipulasi gitu Mas. Bisa dilihat juga seperti itu kalau kita melihatnya dari sisi bisnis. Memang banyak yang bisa dimanfaatkan celah-celahnya gitu. Tapi balik lagi gitu kalau misalnya bisnis ini yang ngejalanin teman-teman yang juga dekat dengan seniman, bahkan mungkin bukan dekat lagi, bahkan ada juga yang mungkin seniman, cuma seniman gitu. Seharusnya aku berharap seharusnya mereka lebih peka bahwa ini tetap adalah untuk kesejahteraan seniman. Dan kita tahu kalau semuanya dilakukan dengan baik dan benar, ini pun menjadi keuntungan buat negara. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi aku rasa mindset-nya itu yang harus dibenerin dulu. Sebelum ke membenahi, mindset-nya benerin dulu. Gitu bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi tiba-tiba menjadi kepentingan yang berbeda gitu. Kepentingan, ini kepentingan untuk organisasinya jadinya. Gitu. Nah, menurut aku kepentingannya tetap adalah untuk si pencipta. Bagaimanapun juga, ini semua organisasi-organisasi ini bisa berjalan adalah karena lagu. Karena pencipta. Gitu. Nggak akan bisa jalan nih semua organisasi, mau itu publishing. Kalau nggak ada lagunya. Nggak ada lagunya. Iya benar. Nggak ada lagu, gimana? Ayo. Pernah terpikirkan nggak seradikal itu Mas? Nah semua musik udah stop. Nggak ada lagu. Nggak ada lagu. Coba Mas seradikal itu. Semuanya. Itu dia. Gimana sih? Nah itu deh. Aku tuh bingungnya itu gitu. Come on guys. Ini karena semua ini ada karena lagu. Jadi yuk kita lihatnya, kita rubah mindsetnya, persepsinya dirubah, semuanya dirubah. Dan otomatis akan muncul keinginan-keinginan yang seharusnya yang tadi aku bilang bisa menjadi akuntabel, menjadi transparan dan lain sebagainya. Karena memang itu yang harusnya diupayakan. Ya. Dan ini kan juga merepresentasi bahwa tidak hanya musik doang, tapi di berbagai project pun juga banyak nih seperti ini gitu ya, di luar musik gitu ya. Apakah ini juga jadi mentality bangsa kita nggak sih Mas? Aduh, ya pengennya sih enggak ya. Harusnya enggak. Kita jangan menormalisasi itu gitu. Karena aku yakin masih banyak orang baik di negeri ini gitu. Betul sekali bahwa problem ini bukan hanya di musik. Ya, ada problem kalau kita ngomongin soal hak cipta. Problem ini pastinya yang berhubungan dengan intellectual property, hak cipta dan lain-lain. Ini kan banyak sekali disiplinnya. Ada fotografer, ada film, ada buku, ya. Ini pun bahkan brand-brand juga ada di dalam situ. Ada di dalam situ, dan itu pun masih banyak yang harus dibenahin loh. Dan kita butuh orang-orang yang memang yang ada di dalam bidang itu untuk membantu memperbaiki semua itu gitu. Jangan lagi diserahkan ke pihak-pihak yang bisa memanfaatkan dan memanipulasi lagi.
Gitu. Tapi kalau tadi dengar percakapan sepanjang kita ngobrol dari Mas Indra, kok Mas Indra sangat positif sekali gitu Mas, memandang segala sesuatunya. Harusnya, kalau enggak aku bisa stres. Tadi mau aku tanyakan, apa sih yang membuat Mas Indra tuh akhirnya bisa sepositif itu Mas? Maksudnya ini dalam arti pengaruh-pengaruh baiknya gitu ya Mas. Karena di organisasi pun Mas Indra paling tenang gitu menghadapi konflik-konflik, isu-isu yang sedang berkembang gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu Mas? Apakah ini proses dari memang proses hidup yang Mas Indra jalankan, atau juga ini ada kontribusi dari lingkungan sekitar Mas Indra, atau apa sih Mas yang bisa di-share? Iya. Pertama mungkin memang sejak aku pindah ke Bali 10 tahun yang lalu, yang aku cari memang ketenangan. Sehingga ternyata pada saat aku pindah ke Bali, aku bisa melihat situasi yang terjadi di Jakarta itu bisa lebih dari Kacamata lebih luas. ya, Like out of the view-nya. box. I'm out from the box melihatnya. Gitu. Dan ternyata itu sangat membantu aku untuk melihat lebih clear. Gitu. Apa sih masalahnya gitu. Ternyata aku masih bisa, lebih punya ruang untuk melihatnya. Itu pertama. Jadi lingkungan sangat membantu. Dan juga aku dibesarkan sama orang tua yang juga, kebetulan ayahku juga sangat sangat positive thinking orangnya. Gitu, segala macam tuh bisa diselesaikan dengan kalau kamu tenang gitu. Itu aku diajarinnya itu dari kecil gitu. Nah, memang kadang-kadang ya namanya manusia ada batasnya ya. Kadang-kadang kita yang gimana sih gitu. Gemes juga. Gemes juga gitu. Dan kadang-kadang aku juga suka bukan berarti aku nggak emosional. Kadang-kadang emosional juga ya. Ini gimana sih sebenarnya gitu, udah capek ya. Kadang-kadang kita udah bicara 3-4 jam dalam sebuah pertemuan. Hasilnya nihil kan juga capek ya. Tapi aku melihat apa yang terjadi kemarin ini, konflik yang terjadi di antara teman-teman musisi ini, somehow mungkin memang harus terjadi. Ya, untuk dinamika ininya ya Mas. Pembelajaran yang untuk pembelajarannya gitu ya, jadi sehingga melek lagi gitu. Kalau enggak kelamaan tidur, dimanfaatin lagi ya, gitu. makin dalam Jadi problem ini kemarin aku jadi melihatnya positif gitu, walaupun aku nggak mau berada di titik memihak siapa-siapa gitu, karena aku tahu konflik ini terjadi karena justru kelemahan daripada kita punya aturan. Gitu. Berarti nanti akan disampaikan ke pertemuan dengan KSP, karena ada undangan juga ya dengan KSP. Itu bakalan apa Mas nanti mungkin yang bisa Mas Indra mau sasar nih? Sebenarnya yang pertama aku sih pengen dengar dulu. Kenapa aku diundang nih? Gitu, karena mereka kan bilang karena ada pengaduan mengenai kelemahan undang-undang PP 56 dan juga pengen tahu tentang film dan lain-lain. Jadi aku pengen menjadi pendengar yang baik dulu gitu ya. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan? Kalau misalnya ternyata terasa yang disampaikan itu belum memuaskan, ya tentunya aku harus menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi concern dari Ampli. Ya, karena aku diundang bukan sebagai individu, aku diundang sebagai ketua Ampli. Maka aku akan mencoba menyampaikan apa yang concernnya Ampli terkait masalah undang-undang PP 56 dan PT LAS. Seandainya itu pertanyaannya bisa terjawab, maka itu akan menjadi catatan juga buat kita, gitu. Dan harapannya tentunya adalah ini bisa menjadi pertemuan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembenahan yang sedang diikhtiarkan. Kalau itu bisa dilakukan, dan aku akan sangat menaruh harapan. Mas, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi podcast kita, Mas. Dari banyaknya rangkaian problematika industri musik kita, terus kemudian ada positif negatifnya nih Mas ya. Satu ada problem, satu lagi tapi industri musik kita dengan musisi muda tadi lagi berkembang banget gitu ya Mas. Ada nggak sih harapan yang mungkin bisa Mas Indra tuangkan gitu ya, yang Mas Indra pengen gitu
supaya mencapai posisi yang ideal industri musik kita saat di masa yang akan mendatang gitu Mas? Aku rasa saat ini teman-teman musisi muda khususnya, mereka sudah ada di sebuah iklim atau kultur di mana mereka bisa berkarya sebebas, Merdeka lah ya, merdeka sekali, dikatakan. dan mereka bisa berkomunikasi dengan karya mereka pun semerdeka itu. Dan aku rasa mereka sudah mendapatkan sebuah formula yang nyaman untuk bisa mereka berkomunikasi dan membesarkan mereka punya community sendiri, market sendiri, mereka bisa bentuk semuanya itu. Ada kemudahan-kemudahan bukan hanya dalam mengkomunikasikan musiknya, tapi juga bagaimana mempromosikan produknya. Dan itu yang justru bagi aku akan terus berkembang, dan itu yang akan nanti membuat musik Indonesia menjadi lebih kaya, gitu. Jadi saat ini yang hanya aku bisa sampaikan adalah percaya sama karya lo. Lo harus percaya banget karena kalau misalnya ada 2 orang yang dengerin karya lo, berarti ada 2 orang yang suka sama karya lo. Jadi jangan berhenti. Besok lusa akan nambah, besok lusa akan nambah. Just push to it sampai di titik di mana lo tiba-tiba bisa main di depan 30-40 orang yang suka banget sama karya lo. Gitu. And that's how it's supposed to be. Gitu, di mana kita semuanya emang harus mulai dari somewhere. Gitu. Jadi aku hanya bisa bilang bersyukurlah menjadi seniman musik zaman sekarang. Karena sudah lebih mudah. Lebih mudah dan bisa ekosistemnya udah berkembang lebih bisa jauh, lebih ya? ekspresif, bisa lebih nggak ada yang bilang gini, musik lu nggak laku, nggak bisa lah. Itu era Mas Indra banget ya, Iya. kayak gitu ya. Nggak Direct laku ya. lah. Ini nggak laku lah, ya, jangan diadarin lah ini. Nggak. Jangan sekali-sekali dengar pendapat itu. Ini petuah dari senior kita. Dan sudah terbukti ya Mas? Sudah terbukti ya Mas? Sudah terbukti Iya, bahwa setiap karya pasti ada ada celah untuk bisa berkomunikasi. Berkomunikasi, itu yang lebih penting. Thank you banget Mas Indra untuk Siap. waktunya. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi. Fikri. Semoga sehat selalu, sukses selalu, makin Sama-sama. produktif terus. Thank you. Dengan anak muda. Yes. Terima kasih pemirsa TV One yang sudah menyaksikan podcast bareng orang hebat bersama Indra Lesmana, the one and only. Nanti saksikan lagi bareng orang hebat episode berikutnya bersama orang hebat lainnya. Bersama saya Zulfikri Putramawi. Pamit undur diri. Selamat sampai jumpa. Thank you ya Mas. Sama-sama. Buat teman-teman. Siap, sama-sama.